Masjid Tiban Babu Salam, Kota Probolinggo peninggalan Wali Songo yang masih kokoh sampai saat ini. Probolinggo CB News Indonesia. Sebuah masjid peninggalan zaman Wali Songo terlihat masih kokoh berdiri tegak di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Masjid tertua di Kota Probolinggo ini terletak di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, atau tepatnya berada di tepian jalur Pantura, Kota Probolinggo. Masjid Jami Tiban Babu Salam, dahulu merupakan bekas petilasan Syekh Maulana Ishaq atau ayahanda dari Sunan Giri. Meski demikian belum diketahui secara pasti kapan berdirinya masjid tersebut. Berdirinya masjid ini tidak lepas dari kisah perjalanan Syekh Maulana Ishaq dari Surabaya menuju Blambangan, atau sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Banyuwangi. Saat itu, Syekh Maulana Ishaq hendak menyembuhkan penyakit yang telah lama diderita oleh putri Raja Blambangan. Berkat kemampuan yang dimiliki Syekh Maulana Ishaq, putri raja bernama Dewi Sekardadu itu akhirnya sembuh dari penyakitnya, dan saat itu Raja Blambangan menggelar sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan sang putri maka bisa menjadi suaminya. Karena bisa menyembuhkan maka Syekh Maulana Ishaq akhirnya menikah dengan Dewi Sekardadu. Dari pernikahan keduanya itulah akhirnya lahir seorang anak bernama Raden Paku atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Melalui Sunan Giri itulah Syekh Maulana Ishaq kemudian memerintahkan untuk membangun sebuah surau atau musola di setiap petilasannya. Salah satu surau yang dibangun itu adalah Masjid Tiban ini, yang mana bekas-bekas peninggalannya masih ada sampai saat ini. Kalau konstruksi bangunan Masjid Tiban yang masih bertahan sampai saat ini, yakni adanya 4 tiang penyangga bangunan kubah masjid. 4 tiang tersebut disebut soko guru berbahan kayu jati. Ada pula bekas peninggalan lainnya sebuah sumur tua yang berada di halaman belakang masjid. Namun menariknya, baik di hari biasa ataupun Ramadan jemaah yang datang kebanyakan merupakan tamu atau pemudik yang singgah ke masjid setempat. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti bincang-bincang tim CB News dengan warga sekitar yang tahu persis hal ihwal Masjid Tiban ini. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Oleh saudara-saudara semuanya bahwasanya ini sumur yang mempunyai nilai sejarah yang berada di Masjid Tiban. Konon kabarnya orang-orang di sini sangat mempercayai apabila sumur kita dipakai untuk membasuh muka apa segala macam itu bisa dipercaya bisa awet muda. Itu dikultuskan ini sumur bersejarah. Banyak orang yang mendatangi ke sini untuk bisa mengambil air dari sumur yang berada di Masjid Tiban. Ini bernilai sejarah banget. Terima kasih. Pak, tolong ceritakan secara singkat Pak terkait dengan keberadaannya sumur yang dikatakan oleh masyarakat ya. Itu keramat Pak. Gimana Pak ceritanya? Saya tidak tahu persis bagaimana kejadiannya sehingga ada sumur di sini. Iya. Tahunya saya cuman memang banyak orang-orang ke sini. Katanya ini mujarab, gitulah. Terutama soal ingin awet muda, terus masalah penyakit. Kemarin itu saya pernah, waktu saya kecil tuh kan sering tidur di sini. Ada orang Madura itu, Pamekasan itu tidur di sini menginap selama 41 hari. Katanya sakit apa? Asma, mengeh. Kalau Madura itu mengeh. Itu ternyata di sini minum ini sembuh.
Jadi mereka kalau ke sini lagi dari Madura mesti mampir ke sini, gitu. Mengambil air itu Pak. Mengambil air lagi banyak kok ini orang-orang ini. Ini gini Pak, cerita Pak ya. Ya. Legenda rakyat Probolinggo ini Pak ya. Nah ini kira-kira diketemukan sumur ini sekitar tahun berapa Pak? Kira-kira lah. Kalau sumur ini sepertinya berbarengan masjid ya? lah. Kalau sekarang kalau rumah kan mesti ada sumurnya Iya. gitu. Kalau kejadiannya saya tidak tahu persis. Cuman kemarin tuh ada ahli sejarah ke sini, ahli sejarah Probolinggo itu melihat nisan, Iya. nisan yang bundar itu katanya itu dibikin tahun 1300. Berarti masjid ini tidak jauh dari tahun itu lah. Berarti pada abad 13 Pak ya. Ya. Ah. Hijriah, Masehi. Ya. Itu sebelum Wali Songo. Nah ini kan begini Pak, Bapak kan di sini masih ada silsilah dari pemilik. Saya tidak Ya. tahu persis. Anggaplah. Cuman orang-orang itu dan saya tahu bahwa leluhur kita dulu yang merawat, yang mengerti lah Pak ya. Iya. Jadi kan meskipun leluhur Bapak ini yang mengetahui kan setidak-tidaknya Bapak ini kan juga mendengar cerita-ceritanya Iya, Pak ya? cerita-cerita itu katanya masih kenapa kok diberi nama Masjid Tiban karena ketiban katanya. Ada lagi pendapat bahwa Iya. ini Masjid Titiban dari Syekh Maulana Ishak karena di sini ada petilasannya katanya. Yang batu itu Pak ya? Iya. Terus ada lagi cerita ini yang belum banyak yang tahu. Iya. Saya tahu sendiri dari orang-orang tua kita Nah, itu, bahwa Pak. masjid ini bukan jadi sendiri tapi dibangun oleh murid-muridnya Syekh Maulana Ishak. Adapun bahan bakunya itu nemu di laut katanya. Oh. Informasinya bahwa bahan-bahan ini kayu apa ini dulu di Gresik ada Iya. orang mau bangun masjid. Entah kena apa atau tsunami atau apa sehingga hilang katanya. Oh. Nah, larinya ini ke sini ketemukan warga sini gitu loh. Di pesisir sini Pak ya? Iya, di pesisir sini. Iya. Dekat Gili Itu- kan dulu di sini. Iya itu cerita leluhur Pak ya? Iya, cerita Tapi leluhur. beda lagi dengan cerita-cerita yang melalui penemuan sejarah Pak ya? Iya. Beda lagi Pak ya? Iya, soalnya tidak ada yang tahu lah. Karena Iya. sini memang tidak ada pemukim, tidak ada masyarakat karena dekat laut. Iya, pesisir Pak ya? Iya. Oke. Pak, nama lengkap Pak Agus Purwoko. Agus Purwoko sebagai warga setempat Pak. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Iya.